Halo geng, selamat datang kembali. Video hari ini akan menceritakan tentang sebuah kasus penculikan dan pembunuhan terhadap anak kecil yang menyedihkan. Sarah Evelyn Isobel Payne, lahir pada 13 Oktober tahun 1992, adalah korban penculikan dan pembunuhan tingkat tinggi di West Sussex, Inggris. Sarah yang berusia 8 tahun dibesarkan di Hersham, Surrey bersama dua saudara lelakinya 13 tahun dan 11 tahun serta saudara perempuannya yang berusia 6 tahun. Pada 1 Juli tahun 2000, keluarga Payne pergi untuk mengunjungi kakek nenek Sarah di Kingston Gorsedy, pantai selatan. Setelah berjalan di pantai, Sarah pergi dengan dua saudaranya untuk bermain di sebuah ladang jagung. Mereka mengejar satu sama lain dan bermain peta umpet, sampai Sarah mengalami cedera ringan dan memutuskan untuk pulang ke rumah kakek dan neneknya. Saat merangkak melalui celah pagar diikuti oleh kedua kakak laki-lakinya, yaitu Lee dan Lucas. Entah kenapa saat keluar, Lee dan Lucas tidak menemui Sarah. Sarah ternyata telah menghilang. Lee melihat sebuah van putih tak jauh dari tempatnya berdiri dengan seorang pria yang berada di sampingnya. Pria itu bahkan sempat melambaikan tangannya saat melewati Lee, kemudian bergegas pergi mengendarai van tersebut. Lee kemudian menggambarkan dia sebagai seseorang yang memiliki perawakan yang berantakan dengan gigi kekuningan. Itulah terakhir kalinya Sarah terlihat saat masih bernafas. Pada 17 Juli tahun 2000, setelah 16 hari pencarian, polisi menemukan tubuh seorang gadis di sebuah lapangan dekat Pulborough, 18 mil dari desa Kingston Gorse, dekat Littlehampton di mana Sarah telah menghilang. Gadis itu ditemukan tanpa busana dan telah dicekik serta mati lemas. Postmortem menunjukkan bahwa Sarah telah mengalami kematian yang kejam dan sebagian besar rambutnya telah dicabut dalam prosesnya. Hari berikutnya, tes forensik menegaskan bahwa tubuh mayat tersebut benar adalah Sarah Payne. Kecurigaan kemudian mengarah pada pria lokal yang bernama Roy Whiting, seorang pria yang pernah terlibat kasus pelecehan terhadap anak kecil. Whiting yang berusia 41 tahun dihukum 5 tahun sebelumnya karena penculikan dan penyerangan seksual terhadap seorang gadis yang berusia 8 tahun, berjarak 30 mil jauhnya dari Kingston Gorse di Crawley. Dia menerima hukuman 4 tahun karena mengakui kejahatan dan dibebaskan setelah 2 tahun 5 bulan. Dia adalah orang pertama yang dimasukkan ke dalam daftar pelanggaran seks. Dari kasus ini, ia kemudian pindah dari Crawley ke Littlehampton. Whiting diinterogasi selama 1 jam di apartemen tepi lautnya sebelum polisi pergi. Tetapi kemudian malam itu, dia dihentikan oleh petugas yang menyamar dan ditangkap karena bertindak mencurigakan. Dia diinterogasi selama 2 hari berikutnya, tetapi penyelidik tidak memiliki bukti yang menghubungkannya dengan penculikan Sarah. Dia dibebaskan dengan jaminan dan kembali ke rumahnya. Beberapa relawan dan anjing pelacak masih mencari di daerah sekitar itu selama berhari-hari, dan orang tua Sarah berbicara pada konferensi pers harian, mencoba untuk mendapatkan kembali gadis kecil mereka dari siapapun yang telah membawanya. Keesokan harinya, seorang pengendara menemukan salah satu sepatu Sarah. Deborah Bray melewati sepatu hitam itu selama berhari-hari setelah hilangnya anak berusia 8 tahun dan berhenti untuk mengambilnya suatu hari. Sandal hitam dengan tali velcro ditemukan di Culham, sekitar 10 mil jauhnya dari tempat mayat Sarah ditemukan. Ibu Sarah, secara positif mengidentifikasikan itu sebagai milik putrinya. Penyelidik masih menyelidiki Roy Whiting dan berusaha menemukan celah di alibi yang dia katakan kepada mereka. Whiting mengatakan bahwa dia menghadiri pasar malam di Hove, sekitar 20 mil timur, pada saat Sarah menghilang. Namun penyelidik menemukan tanda terima bahan bakar dari garasi dekat Culham, tempat sepatu Sarah ditemukan. Tanggal dan waktunya sangat bertentangan dengan dugaan keberadaannya, dan sekarang dia menjadi tersangka utama. Pada 23 Juli, Whiting mencuri mobil di Crawley. Pengejaran polisi dimulai di sekitar kota dan berakhir dengan Whiting menabrakkan Vauxhall Nova ke dalam mobil kosong. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 22 bulan penjara karena pencurian dan mengemudi dengan berbahaya. Sementara itu, penyelidik forensik mulai mengerjakan sepatu dan tubuh Sarah. Karena pemusukan tubuh yang cepat, petugas koroner tidak dapat menentukan cedera apa yang dialami Sarah. Tetap saja, kumpalan rambut yang lepas dari kepala akan dengan cepat mengidentifikasi penculik dan pembunuhannya. Karena Whiting sekarang berada di penjara,
Polisi memiliki akses ke van Fiat Ducato putihnya, dan apa yang mereka temukan sangatlah mengganggu, mengingat sejarah pria itu. Di dalam van, polisi menemukan permen, mainan, dan tali yang tersembunyi di balik tirai. Ada juga pisau, baby oil, dan kabel T. Dia membuat kendaraannya seolah-olah menjadi penjara portable. Forensik segera dimulai dan mereka menemukan barang bukti dengan cepat. Rambut Sarah ditemukan mengandung lebih dari 200 serat material dan beberapa di antaranya berasal dari sweater yang ditemukan di van Whiting. Serat lebih lanjut pada sepatu Sarah yang hilang ditemukan cocok dengan penutup kursi penumpang di van, dan rambut Sarah juga ditemukan di sweater. Pada 7 Februari 2001, Roy Whiting ditetapkan sebagai tahanan secara resmi dan didakwa atas penculikan dan pembunuhan Sarah Payne. Pada 14 November 2001, sidang dimulai di Lewes Crown Court di West Sussex. Juri mendengar dari banyak saksi, termasuk saudara Sarah yakni Lee, yang telah melihat van putih pada hari Sarah menghilang. Penyidikan kasus sangat terbantu oleh sejumlah bukti forensik. Diperkirakan bahwa biaya investigasi melibatkan 1.000 personil dan biaya lebih dari 2 juta euro. Setelah 4 minggu di pengadilan, juri memvonis Roy Whiting atas penculikan dan pembunuhan Sarah Payne. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipindahkan ke penjara HM Wakefield, tempat dia tinggal sampai hari ini. Setelah hukuman, kejahatan Whiting sebelumnya terungkap ke media dan juri, mengungkapkan bahwa dia adalah pelanggar seks berulang membuat publik dan keluarga Sarah marah. Percaya bahwa pembunuhan anak berusia 8 tahun itu dapat dengan mudah dicegah dengan pemantauan. Roy Whiting masih dipenjara dan memenuhi syarat untuk dibebaskan pada tahun 2041, ketika dia berusia 82 tahun. Dia telah diserang 3 kali saat berada di penjara Wakefield. Pada tahun 2002, dia diserang dengan pisau cukur dan meninggalkan bekas luka sepanjang 6 inci di pipinya. Pada tahun 2011, dia ditikam di matanya, tetapi lukanya tidak serius. Pada tahun 2018, dia ditikam oleh 2 narapidana, tetapi sekali lagi luka-lukanya tidak mengancam jiwa. Ibu Sarah, menulis sebuah buku pada tahun 2004 yang merinci kematian putrinya dan akibatnya yang membuat negara itu melangkah dan mengambil tindakan. Keluarga itu akhirnya menerima 11 euro dari otoritas kompensasi cedera pidana yang digambarkan Sarah sebagai lelucon yang menyakitkan. Pada tahun 2014, ayah Sarah, Michael, ditemukan tewas di rumahnya. Pertarungannya dengan alkohol dimulai sejak kematian putrinya dan akhirnya menyelimuti hidupnya. Saat itu dia berusia 45 tahun. Sebuah patung perunggu berdiri di Taman Sekolah Dasar Sarah Payne di kampung halamannya di Hersham, Surrey. Sekolah membelinya untuk menghormati kehidupan Sarah yang singkat. Oke geng, sampai di sini dulu video untuk hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan komen mengenai ide video ataupun saran-saran lainnya. Serta jangan lupa di subscribe channel ini biar semakin banyak kisah-kisah menarik yang kita ceritakan. See you in the next video, geng. Bye-bye.